Ada peristiwa menarik waktu itu dari keluarga yang tadi abang sebut sebagai Mulyono itu, Ya, Mulyono. misalnya, yaitu ada putra mahkotanya membeli saham 180 juta lembar saham. 180 juta lembar saham di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah kurang lebih. Kita ini putra mahkotanya Mulyono. Putra mahkota Mulyono. Oh, yang sekarang jadi wapres. Bukan putra mahkota yang kedua. Oh, putra mahkota yang kedua. Nah, lalu ya sekarang yang kemarin naik jet. Naik jet. Lalu saat itu para akademisi dan para pengamat, saya diskusi lah sebetulnya. Ini mungkin nggak sih? Ini kan dia perusahaannya baru berdiri. Ya, perusahaan baru. Perusahaan baru lah dia. Kan? Kemudian kok bisa sampai beli saham jutaan lembar saham begitu dengan angka miliaran? Dari mana uangnya? Dari mana duitnya? Karena yang bersangkutan ini anak presiden, maka kita berhak publik untuk mengetahui, mempertanyakan. Karena anak presiden kan dapat fasilitas negara juga, Bang. Kalau orang bilang itu kan anak presiden, dia bukan pejabat negara. Ini publik gak perlu tahu. Kemarin Kaisang datang ke PSI itu dikawal oleh Pas Pampres. Itu fasilitas negara. Dan kalau menurut Undang-Undang 28 tahun 99 kalau tentang penyelenggaraan negara yang bebas bersih dari kolusi dan nepotisme, bukan cuma penyelenggara negara, keluarga penyelenggara negara. Termasuk keluarga ya? Ya, jadi tepat itu laporannya. Jadi makanya kemudian kita diskusi, kita telusuri lah perusahaannya kan. Dengan niat tadi, niat baik agar bangsa ini menjadi maju bebas KKN itu. Ternyata kita temu tuh perusahaan-perusahaan mereka itu. Ternyata mereka ini berjejaring dengan, jadi buat perusahaan. Perusahaan ini buat bareng dengan anak seorang managing direktur perusahaan besar. Jadi managing direkturnya ini punya anak. Nah, kemudian kerjasama sama anak putra-putra presiden ini berdua nih, ada Gibran, ada Kaisang begitu. Nah, perusahaan ini kemudian kepemilikan sahamnya mayoritas punya putra mahkota dua-duanya nih. Jadi mayoritas saham dimiliki oleh punya. Dan saat itu Gibran tuh jadi wali kota. Sudah jadi wali kota. Jadi posisi wali kota dan dia masih direktur atau komisaris utama di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan itu. Jadi dia pejabat publik tapi komisaris utama juga begitu. Konflik of interest. Ya, ada konflik of interest di situ. Nah, lalu kemudian perusahaan-perusahaan mereka ini tiba-tiba dapat suntikan 2 kali ya, jumlahnya ya ratusan miliar, kurang lebih hampir 200, kurang lebih ya. Suntikannya itu dari perusahaan Ventura. Venture capital. Ya, venture capital. Pertanyaan saya, sebegitu mudah ya dapat suntikan dana ratusan miliar. Kalau mereka bukan anak presiden. Dan perusahaan baru. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nah, kita telusuri, oh ternyata setelah ada uang masuk sekian miliar itu, managing direktur yang tadi anaknya dalam satu perusahaan dengan anak presiden ini, yang bekerja sama, tiba-tiba diangkat menjadi duta besar. Levelnya duta besar, level tinggi lah. Ini menarik. Kelihatan banget konflik of interestnya. Betul. Jadi memperdagangkan pengaruh ini. Dan itu bukan diplomat karir kan? Iya, bukan. Jadi dari swasta tiba-tiba diangkat menjadi duta besar. Tentu kita tanya-tanya juga seberapa hebat ini orang bisa jadi duta besar dari swasta. Beda kalau dia diplomat karir. Iya, apalagi di negara yang cukup maju. Bukan negara kecil. Nah, kan kita jadi tanya-tanya, oh dia punya anak, anaknya dekat sama anak presiden dan bahkan buat satu perusahaan begitu. Di situ. Jadi setelah uang masuk tuh dari perusahaan Ventura itu, kemudian diangkatlah dia menjadi duta besar itu. Dan perusahaannya terkenal nih, Bang. Yang kemudian beberapa waktu kemudian dari perusahaan yang sama jadi wakil otorita IKN. Jadi kelihatan ada relasi antara presiden dengan perusahaan besar ini. Dan di situ ada relasi juga antara anak dari managing direktur perusahaan besar itu dengan presiden. Pertanyaannya, kenapa dia diangkat jadi duta besar? Kenapa dia diangkat jadi Watimpres sekarang? Jadi Watimpres sekarang. Itu tanda tanya besar. Apalagi perusahaan ini juga bermasalah dalam lingkungan, Mas. Jadi pernah perusahaan ini tersangkut kerusakan lingkungan di Sumatera, lalu dituntut oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dengan tuntutan lebih dari 70 triliun. Karena dia merusak lingkungan. Karena merusak lingkungan. Oke. Tiba-tiba kemudian keputusan di pengadilan negeri kalau tidak salah ya, itu tidak membayar 70 triliun lebih itu, tapi sekitar hanya 80 miliar. Jadi akhirnya kita wajar dong kalau saya sebagai akademisi menelusuri, ini ada apa? Kok bisa ada perubahan keputusan dari tuntutan yang triliunan jadi hanya miliaran?